Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rio Azadi, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk mengendalikan penyakit metabolik, terutama diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dikala wabah pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Sebagai pendahuluan, ada pertanyaan pasien dengan sindrom metabolik dikala pandemi. Ketika ditegur dokter karena 5 bulan tidak kontrol dan gulanya 500, pasien beralasan, saya sengaja tidak kontrol dok karena takut COVID. Ada tanya juga pasien, dok benar nggak kalau orang diabetes atau darah tinggi itu gampang terkena COVID-19? Atau, dok katanya COVID-19 itu hanya bahaya buat yang tua saja. Ini tetangga saya masih umur 40 tahunan kok meninggal karena COVID. Ada apa ya dok ya? Nah, bagaimana bisa demikian? Apa pentingnya penanganan penyakit metabolik seperti kencing manis, hipertensi, obesitas di masa pandemi ini? Nah, kita lihat bahwa pencegahan COVID-19 seperti kita tahu secara sederhananya adalah bisa secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal adalah bagaimana kita meningkatkan pertahanan internal kita, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara konsumsi gizi seimbang, tidak merokok, suplemen vitamin, kemudian aktivitas fisik atau senam ringan, berjemur, istirahat cukup, kelola stres, dan yang akan kita bahas adalah ini, yaitu mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain-lain. Sedangkan tindakan eksternal seperti kita tahu ya, seperti protokol kesehatan yang telah digembar-gemborkan oleh pemerintah maupun otoritas kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita lihat di sini, ini adalah hal yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, yaitu pertamanya usia, kelelahan berlebihan atau lama, kurang nutrisi, kurang istirahat, stres baik fisik maupun pikiran, itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Penyakit sistemik yang tidak terkontrol, misalkan diabetes mellitus atau gagal ginjal, ini juga bisa menurunkan sistem imun. Kemudian, faktor risiko infeksi COVID-19 menurut CDC 2020 adalah kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit paru kronis, kemudian ada obesitas, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, ada hipertensi, merokok, dan lain-lain. Kita lihat di sini bahwa ternyata sindrom metabolik atau penyakit-penyakit metabolik itu mendominasi faktor risiko infeksi COVID-19, yaitu ada obesitas, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, hipertensi, yang jika ini tidak dikendalikan maka bisa berlanjut pada penyakit ginjal kronis, penyakit paru kronis, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Maka dari itu kita lihat bahwa mengendalikan penyakit penyerta sangat-sangat penting dalam era wabah COVID-19 ini, terlebih penyakit penyerta berupa sindrom metabolik. Ini adalah kriteria sindrom metabolik. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau dengar sindrom metabolik jarang. Apa ya sindrom metabolik? Tapi kalau pernah melihat diabetes mellitus, atau hipertensi, atau kolesterol, atau obesitas, saya yakin sudah pernah, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar. Di sini kita lihat bahwa ternyata sindrom metabolik adalah gabungan dari beberapa penyakit-penyakit ini. 3 atau lebih kondisi di atas ini itu merupakan sindrom metabolik. Misalkan ada ini kencing manis, ada hipertensi, kemudian ada kolesterol tinggi, dan ada obesitas atau kelebihan berat badan. Maka jika kita mempunyai 3 saja di antara kriteria ini, maka sudah dikatakan sindrom metabolik. Padahal kita ketahui tadi bahwa faktor risiko COVID-19 adalah salah satunya diabetes mellitus, hipertensi, obesitas. Kita lihat salah satu saja itu sudah menjadi faktor risiko. Apalagi jika kita mempunyai sindrom metabolik di mana ada 3 di antara faktor risiko ini yang berkumpul pada satu orang. Itu tentu saja membuat kita jauh lebih berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Dan ketika terinfeksi COVID-19, maka hasilnya pun bisa lebih fatal, bisa lebih gawat, dan bisa berujung pada keparahan atau kematian. Ini adalah prevalensi diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas yang saya ambil dari Riskesdas tahun 2018, di mana diabetes mellitus diperkirakan 10,9% di tahun 2018 dari seluruh populasi Indonesia. Misalkan Indonesia mempunyai populasi 260 juta, maka sekitar 26 juta, bahkan mungkin 30 juta orang menderita diabetes mellitus. Hipertensi juga hampir sama, 8,8% dari 260 juta, jadi sekitar 20 juta lebih. Obesitas bahkan lebih banyak lagi, bisa sampai 31%. Jadi masalah sindrom metabolik ini adalah masalah yang semakin lama semakin tinggi, dan apabila tidak dikendalikan maka bisa berakibat fatal, terlebih pada masa pandemi ini. Kita lihat bahwa ternyata sindrom metabolik
berupa diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, mempunyai komplikasi yang sangat-sangat banyak dan multi organ. Kita lihat di sini, ini adalah komplikasi dari diabetes mellitus. Bisa menyerang jantung, bisa merusak jantung. Kalau bahasa medisnya adalah komplikasi mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular. Ininya adalah bisa merusak jantung, bisa merusak saraf, bisa merusak pembuluh darah, bisa menyebabkan kebutaan, baik itu berupa gangguan saraf mata, katarak atau glaukoma. Yang punya luka di kaki menjadi sulit sembuh, bahkan bisa terancam amputasi. Kemudian ginjalnya juga rusak, bahkan sampai gagal ginjal atau butuh cuci darah. Kemudian bisa sampai terkena serangan stroke. Kita lihat bahwa komplikasi diabetes mellitus itu sangat banyak, bahkan secara sederhananya bisa kita simpulkan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terkena komplikasi dari diabetes mellitus. Ini adalah komplikasi dari hipertensi, di mana ternyata juga sama, bisa menyerang multi organ dan bisa fatal akibatnya. Hipertensi yang tidak terkontrol bisa memicu stroke, kemudian gangguan penglihatan karena gangguan perdarahan di mata, kemudian ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal atau bahkan gagal ginjal, serangan jantung, lemah jantung, kemudian gangguan fungsi seksual dan lain-lain. Jadi bisa multi organ. Kita lihat di sini, ini adalah komplikasi medis dari obesitas. Ternyata obesitas juga mempunyai banyak komplikasi medis yang bersifat multi organ. Semuanya bisa kena. Bisa sistem endokrinnya, jadi diabetes mellitus, jadi kencing manis, jadi hipertensi, kemudian livernya jadi perlemahan hati, ada gagal ginjal, kemudian ada gangguan napas, gangguan paru, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa ternyata sindrom metabolik itu berefek pada multi organ, seluruh tubuh bisa kena karena komplikasi kronis dari sindrom metabolik. Kemudian apa hubungannya dengan efek COVID-19? Ini adalah bahaya dan efek COVID-19. Ketika tubuh kita terinfeksi virus corona SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, maka tubuh kita akan terjadi suatu radang, dan radang itu bisa menyebabkan timbulnya atau terproduksinya berbagai macam mediator radang atau sel-sel dan zat-zat yang bisa memicu radang di seluruh tubuh. Tujuannya mungkin baik untuk membunuh kuman, tapi ternyata radang yang terjadi sini sangat berlebihan sehingga bisa menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan di seluruh tubuh karena efek mediator-mediator atau zat-zat yang memicu radang ini, seperti demam, kemudian gangguan darah, gangguan pembekuan darah, ada kecapean, lemah, kemudian ada kolesterolnya tinggi, gangguan liver, gangguan ginjal, ada anemia, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan apa? Maka karena mediator radang atau zat-zat yang menimbulkan radang ini bisa menyebar kemana-mana, maka bisa merusak seluruh tubuh kita. Bisa gangguan saraf, gangguan ginjal, gangguan liver, gangguan saluran cerna, gangguan kulit, gangguan endokrin, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Kita lihat bahwa ternyata efek COVID-19 itu bisa merusak hampir semua organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Selain itu, selain karena mediator radang, penelitian terbaru juga menyatakan bahwa virus corona atau SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 itu bisa menyerang organ secara langsung, sehingga bisa menyebabkan kerusakan organ secara langsung selain dari mekanisme radang yang tadi. Sehingga kita simpulkan bahwa ternyata efek COVID-19 bisa berefek sistemik atau multi organ. Apa hubungannya dengan sindrom metabolik dan COVID-19? Maka di sini kita lihat bahwa ternyata sindrom metabolik dan COVID-19 mempunyai efek yang paralel. Artinya apa? Artinya mempunyai efek yang bisa merusak ke seluruh organ tubuh kita. Bayangkan jika kita mempunyai sindrom metabolik, organ kita sudah banyak yang kena, kemudian kita terinfeksi COVID-19, maka hasilnya bisa sangat fatal. Karena apa? Karena kedua-duanya bisa merusak ke seluruh tubuh. Sindrom metabolik yang tidak terkontrol sudah berbahaya, apalagi ditambah infeksi COVID-19 yang bisa merusak organ-organ tubuh kita. Maka dari itu, sangat penting kita mengendalikan sindrom metabolik ini terlebih di masa pandemi sebelum kita terinfeksi COVID-19. Kalau kita ibaratkan seperti kita mempunyai mobil, maka mobilnya itu idealnya kita rawat setiap hari, kita servis, kita kasih bensin, kita jalankan ke bengkel, kita pakai kemana-mana, kita panasi dan lain-lain. Karena apa? Karena mobil itu harus kita pakai kemana-mana. Dan ketika sewaktu-waktu mobil itu dipaksa untuk kerja berat, misalkan pergi keluar kota, perjalanan berpuluh-puluh jam non-stop atau berjam-jam non-stop, maka mobil kita siap
dalam menghadapi perjalanan panjang. Sama prinsipnya dengan sindrom metabolik dan tubuh kita. Tubuh kita, apalagi bagi orang-orang yang terkena sindrom metabolik, entah itu hipertensi, diabetes mellitus, atau obesitas, maka kita harus mengendalikan sindrom metabolik tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tubuh kita menjadi sehat, organ-organ tubuh kita menjadi terjaga, organ-organ tubuh kita tidak mengalami komplikasi seperti komplikasi sindrom metabolik yang tadi kita jelaskan, sehingga tubuh kita siap dan sehat. Sehingga jika kita terinfeksi COVID-19, mungkin kita sudah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tapi kok tetap terinfeksi COVID-19, maka tubuh kita diharapkan lebih siap menghadapi shock atau tekanan atau stres tersebut, sehingga kita bisa mengecilkan atau memperkecil kemungkinan kefatalan atau kematian akibat COVID-19. Itulah pentingnya kita menjaga, mengendalikan sindrom metabolik dan dikala pandemi ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang mempunyai sindrom metabolik, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas dan lain-lain, maka kendalikanlah, berobatlah, dijaga agar tubuh kita selalu sehat, agar penyakit metabolik kita terkontrol, sehingga kita siap menghadapi kejadian-kejadian atau mungkin kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi sebagai take home message, COVID-19 merupakan pandemi yang masih belum diketahui kapan selesainya dan dampaknya bisa multidimensi. Sampai saat ini, satu-satunya cara mencegah dampak COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan pribadi. Sindrom metabolik merupakan faktor risiko COVID-19 yang dapat merusak fungsi organ tubuh kita dan dapat melemahkan pertahanan kita terhadap COVID-19. Jadi, pola hidup sehat dan pengobatan atau pengendalian terhadap penyakit penyerta, termasuk penyakit sindrom metabolik ini, harus senantiasa dilakukan terlebih di kala pandemi. Dan dengan disiplin protokol kesehatan serta menjaga kesehatan dan imunitas pribadi masing-masing, insya Allah akan memberikan kita kesehatan dan wabah bisa segera berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.